Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indana Zulfa, NIM 43030200025. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan sedikit kesimpulan mengenai materi perkuliahan memahami tauhid dan iman. Ada 2 poin utama yang dibahas, yaitu mengenai tauhid dan iman. Yang pertama yaitu tauhid. Tauhid merupakan ilmu tentang mengesahkan Allah, di mana di dalamnya membahas pengesahan Allah, sifat-sifat baik wajib maupun seis Allah, rukun iman, serta berbagai macam pemikiran mengenai keimanan. Yang kedua yaitu iman. Iman pada dasarnya berarti percaya, kepercayaan yang meresap di dalam hati dan tidak ada keraguan di dalamnya. Maka dengan memahami hal tersebut dapat dijadikan pegangan dalam mempelajari macam-macam aliran dan pemikiran. Apabila terdapat beberapa perbedaan dengan apa yang kita pahami, kita tidak mudah menyalahkan, melainkan dicari dan didalami terlebih dahulu di mana titik yang menyebabkan perbedaan. Materi kedua yaitu mengenai Islam, iman, dan ihsan. Pengertian Islam, iman, dan ihsan terdapat dalam kitab Arba'in Nawawi. Yang pertama yaitu pengertian Islam, berserah diri sepenuhnya kepada Allah dengan meyakinkan bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Mendirikan sholat, membayar zakat, melaksanakan puasa Ramadan, dan menjalankan haji ke Baitullah bila mampu. Yang kedua yaitu pengertian iman. Pengertian iman secara bahasa artinya percaya, sedangkan secara istilah artinya membenarkan dan meyakinkan dengan hati, diucapkan oleh lisan, dan diamalkan dengan perbuatan. Yang ketiga yaitu pengertian ihsan, yaitu suatu sikap di mana kita selalu menyadari bahwa kita ini selalu dalam pantauan Allah, beribadah seakan-akan kita melihatnya. Walaupun sebenarnya kita tidak dapat melihatnya, sesungguhnya Allah selalu mengawasi kita. Dengan menerapkan hal ini dapat menumbuhkan kekhusyuan dalam beribadah. Materi ketiga mengenai sejarah mulai munculnya ilmu kalam. Yang pertama yaitu ilmu tauhid, berarti ilmu yang membahas tentang keesaan Allah, sifat-sifat Allah, keagungan Allah ataupun yang lainnya yang berkaitan dengan Allah. Yang kedua yaitu ilmu kalam. Ilmu kalam itu membahas mengenai tata cara berdialek para ahli teolog atau orang yang ahli agama untuk mempertahankan pendapat masing-masing mengenai agama Islam. Dulu pada masa Nabi Muhammad masih hidup, segala sesuatu itu ditanyakan kepada beliau dan beliau menjadi panutan tentang berbagai permasalahan yang terjadi pada umat. Kemudian setelah Nabi wafat, Islam dipegang oleh Khulafaur Rasyidin. Masa Khulafaur Rasyidin itu selama 30 tahun. Pecahnya umat Islam menjadi beberapa golongan itu dimulai ketika Utsman bin Affan terbunuh di tangan demonstran. Hal ini dikarenakan ada pihak yang tidak mendukung Utsman terkait dengan kebijakannya, hingga beliau terbunuh oleh demonstran itu tadi dan digantikan oleh Ali bin Abi Thalib. Pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib itu mempunyai tantangan, yaitu diantaranya tuntutan untuk menemukan pembunuh Utsman, perang Jamal melawan Aisyah istri Rasulullah, kemudian perang Siffin yang melawan Muawiyah. Muawiyah ini adalah kerabat Utsman. Dia menginginkan dicari pembunuh Utsman untuk ditangkap. Perang ini sebenarnya dimenangkan oleh Ali. Namun kemudian di tengah perang ada Amr bin As dari pasukan Muawiyah itu mengangkat mushaf dan mengajak untuk mengadakan arbitrase atau perjanjian perdamaian. Setelah itu Ali bin Abi Thalib menyetujuinya dan akhirnya terpecahlah pendukung Ali menjadi 2 golongan, yaitu menjadi golongan Syiah dan golongan Khawarij atau yang keluar mendukung Ali. Dan kemudian Khawarij ini berkeinginan untuk membunuh Ali dan Muawiyah karena mereka dianggap sebagai pemimpin yang tidak becus dalam memimpin umatnya sehingga menyebabkan peperangan. Dan akhirnya Khawarij ini berhasil membunuh Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib dibunuh oleh Ibnu Muljam. Setelah Ali bin Abi Thalib terbunuh, akhirnya kepemimpinan Islam dipegang oleh Muawiyah. Setelah dipegang oleh Muawiyah ini, kekhalifahan terhenti dan digantikan oleh dinasti. Dinasti ini seterusnya digantikan oleh keluarga secara turun-temurun, jadi tidak secara demokratis.
ayat tentang perpecahan umat Islam dijelaskan dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 51-52. Setelah terjadinya peperangan antara Ali dan Muawiyah, perebutan kekuasaan itu menjalar dalam agama dan syariat Islam. Hal ini seperti perebutan kekuasaan, pembelaan diri dan eksistensi kekuasaan yang dimiliki, serta munculnya hadis palsu. Yang terakhir yaitu penyebab munculnya ilmu kalam, itu karena adanya fanatisme golongan, pemahaman terhadap teks keagamaan, adanya kepentingan politik, serta untuk menguatkan argumen antar golongan. Selanjutnya yaitu rangkuman dari kelompok 3. Kelompok 3 itu membahas mengenai aliran Syiah. Syiah secara bahasa, etimologi bahasa Arab berarti pengikut, pendukung, atau pembela atau pengikut seseorang. Secara terminologi yaitu mereka yang merujuk kepada keturunan Nabi Muhammad, serta mereka yang menyatakan Ali adalah yang utama antara sahabat untuk memegang kepemimpinan setelah Nabi Muhammad. Aliran ini muncul sepeninggal Nabi Muhammad terkait dengan masalah mengganti khalifah Nabi. Mereka menolak kekhalifahan Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Pokok ajaran dari Syiah ini ada 5, yaitu Al-Tauhid. Mereka mengajarkan bahwa Allah itu satu, tidak memiliki anak dan tidak diperanakkan, serta tidak ada yang mirip kepada Allah makhluknya. Yang kedua yaitu Al-Adl. Allah itu maha adil. Allah melakukan sesuatu itu atas dasar manfaat dan kebaikan manusia. Jadi Allah melakukan sesuatu itu pasti ada alasan untuk kebaikan manusia. Yang ketiga An-Nubuwah, yaitu Rasul diutus untuk membimbing umat manusia. Namun mereka percaya bahwa Nabi dan Rasul itu ada 124, dan yang terakhir adalah Nabi Muhammad. Yang keempat Al-Imamah, atau kepemimpinan dalam urusan agama maupun dunia, itu pengganti Rasul. Yang kelima Al-Ma'ad, tempat kembali, itu hari kiamat, manusia akan dibangkitkan pada hari akhir dan dimintai pertanggungjawaban. Materi yang terakhir, aliran Khawarij. Khawarij berarti keluar atau bisa juga disebut sebagai pemberontak, yaitu orang-orang yang keluar atau memberontak dari aliran pengikut Ali karena tidak sepakat dengan adanya arbitrase atau perjanjian damai dalam perang Siffin yang mengakibatkan Ali diturunkan dari kursi kekhalifahannya. Di sini ada banyak sekali doktrin atau ajaran dalam aliran Khawarij. Di antaranya ada yang sesuai dengan ajaran agama Islam, namun ada juga yang tidak sesuai atau bertentangan dengan ajaran Islam. Di antaranya yaitu mereka menganggap bahwa Al-Quran itu makhluk. Kemudian mereka memerangi kekerasan dengan kekerasan. Kemudian mereka menganggap bahwa Tuhan itu tidak punya peran dalam perilaku manusia. Aliran Khawarij ini terkenal sebagai sekte atau ideologi yang radikal yang mudah terpecah belah karena mereka itu sulit untuk meraih kata sepakat. Ada karakter yang khas dari aliran Khawarij sampai saat ini, yaitu mereka mudah sekali untuk mengkafirkan orang lain yang tidak sepaham dengan mereka. Kemudian mereka juga tidak mengikuti pemerintah dan ulama karena mereka tidak sepaham, sehingga mereka mempercayai pemimpin dari golongan mereka sendiri. Kemudian mereka itu sangat fanatik dan seringkali menggunakan kekerasan, seperti mereka membunuh Ali karena mereka menganggap Ali itu sebagai menyeleweng dari agama Islam sehingga mereka darahnya itu halal untuk dibunuh. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.